Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para tetuha, para sesepuh Majelis Ta'lim Al-Mubarak yang hadir, yang sama-sama kita muliakan, begitu pula Bapak Ketua beserta pengurus, Shahibul Bait beserta seluruh keluarga dan seluruh jamaah yang hadir, yang mana semuanya saja kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan Allah panjang umur fi sihhatin wa afiyah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan seluruh urusan-urusannya, Allah kabulkan segala hajat baiknya, Allah lancarkan rezekinya yang halal dan thayyiban, Allah istiqomahkan menapak di jalan yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan semuanya beserta seluruh keluarga senantiasa dilimpahkan Allah keberkahan hidup lahir batin dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Kita akan memenuhi hajat daripada Shahibul Bait, di mana beliau menginginkan agar di malam hari ini dibacakan manaqib Sultanul Aulia Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahul aziz. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat beliau secara khusus dan umumnya hajat-hajat kita semua, ala ma yaradallahu wa rasuluh, hajat-hajat yang dilandasi dengan apa yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya, dengan berkat Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, mudah-mudahan semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihata li Rasulillahi Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa man wala min jami' awliya'illah wa asfiya'illah, khususan liruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa usulihi wa furu'ihi wa ahli silsilatihi wal akhidina anhu wal muntasibina ilaihi, annallaha yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bihim wa bi'ulumihim wa yumidduna bi asrarihim wa anwarihim wa yu'iduna alaina wa yu'idu alaina min barakatihim wa yaghfiru lana wa lahum wa yulhiquna bihim fi khairin wa lutfin wa afiyah wa amnin wa sa'adatin wa ma'unatin wa barakatin, wa annallaha yarzuquna wa bi barakatihim rizqal ashbahi wal arwahi min ghairi masyaqqatin wala dhairin wala nasabin wala ta'abin wala tabi'atin, wa annallaha yanzimuna wa yahfazuna bijahihim indallahi fid din wad dunya wal akhirah, wa annallaha yashfina wa jami'a mardana minal amradi wal asqami shifaan ajilan shifaan la yughadiru ba'dahu saqaman, wa annallaha yuballighuna ziyadata makkah wal madinati bi ada'i faridatai nusukaini, wa annallaha yaj'aluna wa ahla baitina wa atba'ana wa jama'atana mu'minina muslimina muhsinina mutma'innina mustaqimina ala ta'ati wa anil ma'asi wal mukhalafati, wa annallaha yaqdi hajatina wa yuyassiruna wa yuyassiru lana wa lahum umurad dini wad dunya wal akhirah, wa yuhawwinu alaina wa alaihim sakaratil mauti, wa yakhtimu lana wa lahum bi husnil khatimati bi syafaati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairil bariyah
wa bi hurmati sultanil awliya ya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sahibil karamah wal istiqamah syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kelahiran Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir lahir di desa Al-Jili tahun 470 Hijriah. Al-Jili adalah kata yang memiliki dua makna. Pertama berarti daratan luas yang terletak di sebelah Ad-Dailam. Tercakup di dalamnya banyak desa tanpa satupun kota besar. Dan makna kedua adalah desa asal sang syekh yang disebut pula dengan Al-Kail, yang merupakan desa yang berada di daerah Persia. Diriwayatkan bahwa saat mengandung beliau usia ibundanya 60 tahun. Ada yang menyatakan bahwa tidak ada perempuan yang hamil pada usia 60 tahun kecuali wanita Quraisy. Dan tidak ada wanita yang dapat hamil pada usia 50 tahun kecuali wanita Quraisy. Ibu beliau adalah Fatimah, Sayyidah Fatimah binti Syekh Abdullah As-Suma'i. Diriwayatkan darinya setelah lahir, anakku Abdul Qadir tidak mau menyusu pada saat Ramadan. Oleh karena itu, jika orang-orang tidak dapat melihat hilal penentuan bulan Ramadan, mereka mendatangiku dan menanyakan hal tersebut kepadaku. Jika aku menjawab hari ini anakku tidak menyusu, maka orang-orang pun mengerti bahwa bulan Ramadan telah tiba. Syekh Abdul Qadir tetap berada dalam pengasuhan orang tuanya hingga mencapai usia 18 tahun. Saat itulah bertepatan dengan wafatnya Imam At-Tamimi tahun 488 Hijriah. Beliau pergi ke Baghdad. Waktu itu yang berkuasa adalah Sultan Al-Mustadhhir Billah Abul Abbas Ahmad bin Al-Muqtadi bin Amrillah Abul Qasim Abdullah Al-Abbas. Nasab Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau adalah Syekh Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir bin Abu Salih Jingki Dusat bin Musa Al-Jun bin Musa bin Abdullah Al-Mahad bin Hasan Al-Muthanna bin Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Dari jalur ibu, beliau merupakan cucu dari Syekh Abdullah As-Suma'i, pemimpin para zuhad atau asketis, dan salah seorang syekh kota Jilan serta yang memiliki berbagai karamah. Syekh Abu Abdullah Muhammad Al-Qazwaini berkata, Syekh Abdullah As-Suma'i adalah seorang mustajab doanya. Apabila dia marah, maka Allah akan segera menghancurkan yang dimurkainya. Dan apabila beliau menyenangi, maka Allah akan menjadikan sesuatu tersebut sesuai dengan yang dikehendakinya. Dalam sebuah riwayat disebutkan, suatu ketika kami sedang melakukan perjalanan niaga, segerombolan perampok menyerang kami di padang pasir Samarkand. Saat itu ada yang berteriak memanggil Syekh Abdullah As-Suma'i, dan berikutnya beliau muncul di tengah-tengah kami seraya mengucapkan, Subuhul Qudus, menjauhlah dari kami. Gerombolan perampok itu tercerai-berai. Setelah selamat dari serangan itu, kami mencari sang syekh dan tidak menemukannya. Dia raib begitu saja. Setibanya kami di Jilan, kami menceritakan hal tersebut kepada orang-orang, dan mereka berkata, demi Allah, sang syekh tidak pernah hilang dari tengah kami. Ketika umur 10 tahun, Syekh Abdul Qadir
melihat malaikat berjalan di sampingnya saat berangkat sekolah. Dan setibanya di sekolah, para malaikat tersebut berkata, berilah jalan bagi waliullah, sampai beliau duduk di bangku. Pernah pada suatu hari beliau mendengar obrolan antara seorang wali abdal dengan malaikat. Sang wali berkata, ada apa dengan anak kecil ini? Malaikat berkata, ini sudah ditakdirkan dari Baitul Arsy bahwa anak ini akan menjadi orang besar. Dia telah diberi anugerah yang tidak dapat ditolaknya, dibukanya hijabnya dan telah didekatkan. Setiap kali muncul keinginan beliau untuk bermain dengan teman-teman sebayanya, tiba-tiba muncul suara yang memanggil, kemarilah wahai Mubarak, orang yang diberkahi. Lalu beliau menjadi takut dan bersembunyi di kamar ibunya. Pada masa kecil, Syekh Abdul Qadir mengembala sapi di sekitar Baghdad. Tiba-tiba sapi tersebut menoleh kepadanya dan berkata, Abdul Qadir, bukan untuk ini engkau diciptakan. Dalam keadaan terkejut, Syekh Abdul Qadir pulang ke rumah, naik ke atas atap. Di sana Syekh Abdul Qadir kecil melihat orang-orang sedang melaksanakan wukuf di Arafah. Beliau turun dan berkata kepada ibunya, ibu, serahkan diriku kepada Allah dan izinkan aku pergi ke Baghdad untuk menuntut ilmu. Ketika sang ibu menanyakan apa yang menyebabkan beliau mengajukan permintaan tersebut, Syekh Abdul Qadir pun menceritakan kisah di atas dan sang ibu pun menangis. Kemudian ibunya mengambil 80 uang dinar peninggalan sang ayah dan memberikannya kepadanya. Beliau tinggalkan 40 dinar untuk adiknya dan sang ibu menjahit uang tersebut di balik bajunya. Sang ibu meminta untuk berjanji akan selalu jujur dalam hal apapun. Beliau menyanggupi hal tersebut. Ketika akan melepaskan, ibunya berkata, pergilah, aku serahkan engkau kepada Allah. Wajah ini tidak akan aku lihat lagi sampai hari kiamat. Akhirnya beliau pergi ke Baghdad mengikuti sebuah kafilah kecil. Setibanya di Rabiq, daerah setelah Hamdan, muncul 60 orang yang merampok kafilah tersebut tanpa mempedulikan beliau. Salah satu perampok berkata kepada beliau, hai orang miskin, apa yang kau miliki? Lalu beliau menjawab, 40 dinar. Di mana uang tersebut? Kata perampok itu. Dijahitkan dalam bajuku di bawah ketiak. Beliau menjawab, mungkin disangka bercanda. Perampok tersebut pergi dan tidak mempedulikan beliau. Lalu datang seorang perampok lainnya dan menanyakan hal yang sama dan dijawab dengan jawaban yang sama pula. Kemudian perampok tersebut melaporkan apa yang dia dengar kepada kepala perampok yang sedang membagi-bagikan hasil rampokan di sebuah bukit kecil. Mendengar laporan itu, kepala perampok berkata kepada salah seorang anak buahnya, bawa kemari. Lalu beliau dibawa ke hadapan kepala perampok. Kepala rampok itu memberikan pertanyaan dengan pertanyaan yang sama dan dijawab pula oleh Syekh Abdul Qadir dengan jawaban yang sama. Kepala perampok lalu memerintahkan anak buahnya untuk melepaskan baju beliau, menyobek jahitannya dan mereka menemukan uang tersebut. Mengapa engkau melakukan ini? Tanya kepala perampok. Aku telah berjanji kepada ibuku untuk tidak berbohong dan aku tidak ingin mengingkari janjiku kepadanya, jawab beliau. Kepala perampok tersebut menangis mendengarnya dan berkata, engkau tidak mau mengkhianati janjimu kepada ibumu, sedangkan aku hingga saat ini selalu mengingkari janji Allah. Kepala perampok itu pun bertobat di tangan beliau. Melihat hal tersebut, para pengikutnya berkata, engkau ketua kami dalam hal merampok, sekarang engkau ketua kami dalam hal taubat. Dan mereka semua bertobat dan mengembalikan apa yang mereka ambil dari kafilah tersebut. Mereka lah orang-orang pertama yang bertobat di tangan Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian saya sempurnakan dengan nasihat beliau yang saya ambil dalam salah satu kitab yang bernama Hilyatul Jalalah, ya, yang berisi nasihat-nasihat ya, yang pernah disampaikan oleh beliau Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani.
Di sini disebutkan wa'lam annal qutbar rabbaniyah wal ghawthas somadaniyah sayyidana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu yaqul, ketahuilah olehmu bahwasanya al-qutbur rabbani wal ghawthus somadani sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu berkata, kata beliau, la takhtar jalbal na'ma'i wala daf'al balwa fa innan na'ma'a wasilatun ilaika biqismatillahi ta'ala istahlaitaha am karihtaha. Janganlah engkau memilih di antara menarik nikmat atau menolak bala. Jadi ini termasuk nasihat beliau yang dalam ya, yang sangat baik untuk kita renungkan. Jadi kata beliau, dalam hidup ini jangan memilih di antara dua pilihan, yaitu menarik nikmat atau mendapatkan nikmat. Pilihan satu. Pilihan kedua, jangan juga memilih menolak bala. Jadi tak ada bahasa kita, ya Allah berikanlah aku nikmat, atau namanya milih narik nikmat. Atau kita pilih, ya Allah jauhkanlah aku dari bala musibah. Nah itu namanya milih supaya ditolak dari bala. Nah, jangan milih, kata beliau. Kenapa? Karena nikmat dan bala itu pasti akan sampai kepada kita. Karena itu sudah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik kita senang ataupun kita tidak. Jadi seakan-akan tuh, andaikan dalam sehari-hari ini kita tidak pernah meminta nikmat kepada Allah, tidak pernah juga meminta dijauhkan bala musibah, maka dua hal ini tetap akan sampai. Karena dua hal ini sudah di zaman azali sudah Allah tetapkan untuk kita masing-masing, dan bahagianya itu masih ada. Satu sisi nikmat ada, satu sisi bala kita pun akan ada. Jadi seakan-akan beliau mengajarkan lebih bagus kita beradab kepada pilihan Allah. Jangan kita yang milih. Jadi walaupun kita tidak pernah meminta nikmat, nikmatnya pasti akan datang. Sebagaimana andaikan kita tidak pernah meminta dijauhkan dari bala musibah, kita hari-hari nih misalnya berdoanya malah minta supaya bala musibahnya jauh. Kalau sudah ketukan Allah tuh duluan, pasti dia akan sampai. Ya, tetap aja akan kena gitu, nah maksudnya. Karena kenapa? Ya karena sudah dahulu sudah ditentukan Allah Ta'ala. Nah, jadi kata beliau, fasallim lillahi ta'ala fil kulli yaf'alu ma yasha. Yang bagus tuh dah pasrahkan aja urusan nikmat sama bala nih, bulat-bulat dipasrahkan kepada Allah. Nah, kemudian fa in ja'atkan ni'mah an-na'ma'u fastaghil bidzikri wa syukri lillahi azza wa jalla. Seandainya ternyata nikmat datang kepada kita, ya pas giliran nikmat datang, nah maka sibukkan saja dirimu dengan berzikir dan bersyukur kepada Allah azza wa jalla. Jadi di saat hidup ini rasa-rasa nyaman gitu ya, sekali kita renung-renungkan memang nyaman, misalnya badan sehat, duit lancar, apalagi urusan-urusan enak, apa yang kita kehendaki keturutan, nah itu kita merasakan nikmat yang turun, yang kita dapatkan. Maka kata beliau, dah sibukkan aja dengan berzikir dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wa in ja'atkal balwa fashtaghil bis-sabri wal muwafaqah li amrillah wa tana'um biha wal adam wal fana anha ala qadri ma tu'ta minal halat wa tantaqilu fiha hatta tasila ila rafiqil a'la wa tuqamu min maqami man taqaddama wa madha fi siddiqina wa syuhada. Nah, seandainya yang datang itu adalah bala, nah jadi kita rasakan ternyata ada satu momen kita rasakan bala nih, kayaknya sedang turun nih ke aku nih.
Ya. Apa yang kan kalau sudah bicara tentang bala, kita sudah paham kan bahasa bala ini cenderung yang dikehendaki beliau di sini adalah bala-bala yang bersifat duniawi. Ya contohnya nyerang ke harta. Mungkin harta kita hilang, atau harta kita nih sedang dipermainkan orang, ditipu orang, ada yang berhutang sama kita tidak dibalikkan, istilahnya begitu, malah dibawa kabur. Apalagi itu kalau ke harta. Kalau ke badan, balaknya mungkin kita lagi terserang penyakit, penyakit yang menyebabkan kita jadi terungut memikirkannya, entah sakit apa gitu, kan banyak sakit nih. Atau kalau tidak itu balaknya adalah menyerang kepada perasaan kita, yaitu berupa datangnya gangguan-gangguan orang, entah gangguan kawan, gangguan tetangga, entah gangguan siapa begitu, yang bikin pening kepala juga. Nah, pokoknya itu bala gitu. Nah, maka kata beliau, sibukkanlah dirimu dengan bersabar. Ya, hati disabarkan dalam menanggung bala itu. Kalau urusannya ke Allah, berarti hati harus ridho, karena bagaimanapun itu sudah ketentuan Allah. Dan cocokilah perintah Allah. Artinya tahu beliau bahwa yang namanya bala ini bisa menyebabkan seorang hamba itu buruk hubungan kepada Allah. Makanya orang banyak kan pas dapat bala akhirnya sembahyang tidak lagi, ya, pergi pengajian tidak lagi. Nah, itu banyak kayak begitu. Jadi beliau ngasih saran jangan kayak gitu. Ya, disabari, tapi urusan hubungan kepada Allah tetap baik. Ya, tetap dijaga sholat 5 waktu, pengajian tetap hadir pengajian, ibaratnya seperti itu. Jangan sampai barak dunia ini tadi berimbas kepada buruknya pula keadaan agama kita. Nah, jangan. Nah, jadi kata beliau, kalau boleh saya simpulkan kata-kata terakhir itu, nikmati bala itu. Ya, dirasa-rasakan dengan perasaan yang nyaman. Nah, jadi seakan-akan tuh jangan terlalu dirasakan yang tak nyamannya, tapi dinikmati. Kan sesuatu yang sakit nih kalau kita bisa menikmatinya, nanti rasa sakit itu tidak enak, akan hilang. Sebagaimana jamu tuh rasanya pahit. Ya dak. Tapi kalau kita nikmati rasa pahitnya itu, nanti pahit itu mungkin akan berubah menjadi sesuatu yang biasa. Seakan-akan gitu, ya. Nah, sampai nanti kata beliau bala itu hilang sehingga engkau bisa sampai kepada Allah Ta'ala, dan engkau akan didudukkan pada kedudukan orang-orang terdahulu daripada siddiqin dan syuhada. Artinya kan kalau orang lebih bagus beradab di saat datangnya bala tadi nih, dia bisa bersabar, dia bisa ridho, dia bisa tetap baik sangka, dia bisa beribadah dengan bagus walaupun jelas-jelas dia tertimpa bala musibah, tapi bagus tadi adabnya, itu kan pasti tinggi derajatnya. Nah, derajat tinggi itu nanti akan dikumpulkan bersama siddiqin wa syuhada. Jadi beliau lebih mengajarkan seperti itu. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu Andal Qutbar Rabbani wal Ghawthas Samadani Sayyidana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu yaqul. Ketahuilah olehmu bahwasanya Al-Qutbur Rabbani wal Ghawthus Samadani Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu berkata, alamatul ibtila'i ala wajhil uqubah wal muqabalah adamus sabri inda wujudil bala'i wal jaza' wasyaqwa ilal makhluk. Adapun tanda-tanda bala yang diturunkan Allah itu dengan tujuan siksa. Jadi bala ini diturunkan kepada hamba-hambanya, kepada kita nih, nanti tujuan Allah tuh nurunkan tuh beda-beda. Ya, nah ini yang tak bagus nih. Tanda bala yang Allah turunkan ke kita cuman tujuan Allah tuh hendak menyiksa kita. Nah, apa tanda yang timbul pada diri kita? Yaitu ada musabri inda wujudil bala, kita tidak sabar di saat turunnya bala tuh. Nah, jadi kalau kita nih reaksi kita macam mana? Asal kita dapat cobaan, tahu-tahu tidak sabar. Nah, wal jaza, berkeluh kesah aja bawaannya. Ya, kadang-kadang tuh sampai bikin postingan di medsos.
payahnya ai, susahnya ai. Nah, model ungkapan-ungkapan keluh kesah gitu, ungkapan protes. Wasyakwa ilal makhluk, dan melapor ke orang lain, masuk ke makhluk Allah tuh. Curhat tapi ke makhluk. Nah, itu tanda berarti kita sedang kena bala, dan balanya adalah tujuan Allah tuh menyiksa kita. Makanya tidak ada sabar kita. Makanya kita dongkol, berkeluh kesah, dan sibuk curhat kemana-mana. Wa alamatul ibtila'i takfiran wa tamhisan lil khati'ati wujudus sabril jamil min ghairi syaqwa wala jaza wala dhajara wala thiqala fi ada'il awamiri wa ta'ah. Dan adapun tanda bala yang diturunkan Allah dengan tujuan untuk menghapus atau membersihkan dosa daripada kesalahan kita. Nah, jadi yang kedua nih, ini bagus nih. Allah nurunkan bala. Cuman tujuan Allah itu membersihkan dosa kita. Karena kita sadar apa banyak berisi dosa. Nah, macam mana bala yang tujuan tadi untuk membersihkan dosa kita tadi? Di sini disebutkan wujudus sabri, kita sebagai penerima bala itu sabar. Dengan sabar yang baik. Dengan tanpa ada bahasa curhat ke orang lain, tanpa ada berkeluh kesah, ya, dan tidak merasa berat. Nah, jadi dia tahu nih ujian dari Allah Ta'ala, jadi betul-betul ditanggungnya, ditahannya gitu. Ya, berat memang istilah itu, tapi di sini disebutkan walafiqala, tidak merasa berat. Nah, ini sudah kayaknya kenyang, sudah ambil seperti ini nih, sehingga sesuatu yang umumnya itu akan terasa berat pada beliau ini yang kedua ini tidak lagi terasa berat, karena tahu bang ini datang dari Allah, tinggal nunggu waktunya aja, dia akan dihilangkan oleh Allah Ta'ala sembari dia beradab tadi itu. Ini tingkatan kedua. Yang lebih tinggi itu yang terakhir, yang ketiga. Wa alamatul ibtila'i lirtifa'id darajat wujudur ridha wal muwafaqah wa tuma'ninatil qalbu wa wasukunu li aqdarillah hatta tangkashifah. Adapun tanda bala yang Allah turunkan dengan tujuan untuk mengangkat derajat, wah, jadi derajat kita ini diangkat oleh Allah. Kalau dosa kita sudah habis, seakan-akan sudah habis dilebur Allah sudah, ya, tinggal Allah mengangkat derajat kita aja, yaitu adanya ridho. Dia sangat ridho gitu. Jadi kadang-kadang malah yang aneh itu justru senang dengan turunnya bala itu tadi, karena tahu dengan hakikatnya bahwa turunnya bala itu adalah datangnya surat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlandaskan hadis Rasulullah SAW, idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Allah itu apabila mencintai seorang hamba, maka hamba itu akan dikasih bala. Nah, jadi para kekasih-kekasih Allah itu justru di saat datang bala itu mereka bergembira, kayak jadi hari raya bagi kita nih. Kita kan kalau sudah datang hari raya senang minta ampun. Nah, beliau itu juga senang. Sama kayak mana ya? Kalau mungkin saya gambarkan nih, kayak orang datang ke rumah sakit lalu kemudian cepat ditanggapi oleh orang rumah sakit. Padahal tahu jelas ketika orang rumah sakit itu meresponnya, artinya menanganinya, pasti tidak nyaman yang dirasakan. Tapi justru si pasien tuh senang. Kita datang ke rumah sakit, didiamkan sama perawat sama dokter, macam mana hati? Tidak senang kan? Tapi kalau kita datang langsung disambut, langsung masuk ruang apa namanya tuh? Nah, IGD kah apakah namanya terserah. ICU kah namanya, langsung ditangani. Padahal penanganannya kan kita bakal diimpus, dicucuk pakai jarum, nyaman enggak? Tak nyaman. Kemudian kita, belum lagi kalau pasang kateter tuh, ya, dicuculnya pakai selang punya Bang Amin. Ya alhamdulillah kan sekilan masuknya. Nah, tapi kalau didiamkannya lalu kita malah kecewa. Kalau diresponnya, ditanggapinya, dilayaninya secepat mungkin, padahal pelayanannya pasti akan menyakitkan kita. Justru kita sebagai pasien, terutama keluarga, menjadi senang. Betul kan?
Nah, berarti iya cepat direspon tadi. Nah, macam itulah apa ngarannya itu, hati-hati kekasih Allah tuh begitu. Ketika Allah langsung merespon, ya Allah ampunilah dosaku, ya Allah angkatlah derajatku. Kita tiap hari kadang-kadang tuh bisa berdoa minta diangkat derajat. Betul enggak? Di mana? Apa bunyi doanya kita minta angkat derajat sama dibersihkan daripada dosa-dosa nih. Kalau dosa-dosa Allahumma gfirli lah jelas dulu dah. Nah, kalau yang angkat derajat doa selamat ya. Nah, yang nyaman tuh di sholawat. Sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat. Di situ jelas kata-kata untuk wa tarfa'una, pengangkatan derajat. Betul kan? Nah, kita doanya macam itu. Oke, kita Allah kabulkan. Siap-siap ya. Tak turunkan Allah bala. Nah, karena untuk mengangkatnya di situ salah satunya. Makanya berhati-hati kata Abah Guru Sukumpul. Kalau pian berani berdoa ya Allah jadikan aku kekasihmu, nah berarti itu sama dengan kita berdoa supaya jadi wali. Nah, kalau sudah berani berdoa minta jadi wali, berarti kelazimannya sedangkan wali itu adalah penahan bala. Berarti siap-siaplah bala akan berdentum datang dari segala sisi. Nah, kalau kira-kira merasa tidak sanggup, jangan berdoa jadi wali. Jadi orang awam aja. Ya, karena orang awam itu kan biasa pikirannya cuma hawa nafsu. Kan ada bahasa hidup sugih, penyakit tidak ada, segala macam kalau bisa keturutan, mati masuk surga. Nah, itu orang awam gitu modelnya. Hidup tidak nyaman, enak betul. Sama kayak sekolah idak, ya. Tapi nak langsung kerja, kerjanya langsung tinggi, gajinya banyak. Nah, itu model pikiran orang awam gitu. Kita aja nih yang tahu sudah kehidupan yang berpikir jadi orang tua, mau tidak macam itu. Kita kalau saya punya anak, dia berbilang macam itu. Kau apa cita-cita? Nak, kita tanya sama anak kecil gitu, yuk. Mau makan banyak, kata dia bilang, berduit banyak, bisa jajan ini. Oh, pokoknya semuanya nikmat lah. Oh, begawi kuliah, gawian goreng aja. Ya, mati husnul khotimah. Bila perlu masuk di kubur tuh tidak ada pakai pertanyaan-pertanyaan, langsung jadi taman surga. Bangkit dari kubur langsung masuk surga begitu hisab, modelnya kayak begitu. Lah kita orang tua dengarnya ketawa sudah. Kata kita bilang kalau kayak gitu bisa nak Abah dari dulu minta. Nah, itu gaya-gaya hidup penghayal tuh macam itu. Tahu. Ya, mana ada lah orang bisa dapatkan kayak gitu nyaman banget. Ya, nah jadi kita berdoa tuh nak berhati-hati juga, diukur kira-kira tak angkat enggak di tangan di kita gitu. Kalau sekira-kira kita bisa berdoa cuman bakalan ngerukkan awak dewe, ya sabarlah istilahnya seperti itu. Ya, jangan-jangan itu tadi kita kenapa hidupnya macam ini kayak macam susah gitu ya. Ya gara-gara efek doa kita tadi. Karena doa kita tuh pukulannya mantap gitu nah. Minta dihapuskan dosa. Minta diangkat derajat, minta masuk surga biguri hisab. Oke, kata Allah aku kabulkan. Nah, cuma saya siap. Nah, macam ini caranya kata Allah kalau betul-betul jujur doa kau tuh. Tapi sekali datang cobaan mulai berutuk. Mulai tidak diterima. Kata Allah macam mana nih doanya tidak cocok dengan anunya, dengan responnya. Salah kita dewek kesimpulannya. Nah, gitulah kira-kira. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma anshur nafahati ridwani alaihi wa amiddana bil asrarillati auda'taha ladaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Nah, kemudian ini mungkin karena cukuplah waktunya ya, biarlah kitab tidak saya bacakan. Atau malam hari ini kita tidak apa-apa untuk tidak baca kitab. Yang penting kan kita mendapatkan bahagian daripada nasihat-nasihat yang mudah-mudahan sedikit ini dijadikan oleh Allah Ta'ala menjadi ilmu nafi', manfaat berkah dunia akhirat untuk kita semua. Ini ada tahlil ya, Dek? Nah, ada tahlil jamak ya. Nah, kita serahkan kepada sesepuh kita untuk memimpin pembacaan tahlil jamak tadi. Silahkan.